Salam dalam kasih Kristus. Ibu saudara, berjalan kaki adalah sebuah aktivitas yang tentunya hampir setiap kita senang melakukannya. Baik karena memang hobi, olahraga gitu ya, ataupun memang kita lebih sering menempuh jarak yang dekat dari rumah mungkin ke tempat, ke pasar, atau misalnya ke mungkin tempat kerja atau ke sekolah gitu ya, atau ke gereja. Itu nggak terlalu jauh sehingga lebih enak jalan kaki. Saya juga dulu ketika sekolah saya mengingat bahwa cukup sering beberapa kali saya pulang sekolah itu jalan kaki begitu ya. Maksudnya sebenarnya ketika mulai melihat bahwa ini kendaraan umum, ini angkot penuh-penuh terus, udahlah sambil jalan sedikit-sedikit gitu ya, supaya ada spot-spot mana angkot akan turunin penumpang, saya bisa naik gitu. Tapi gak jarang juga sudah jalan terus itu kok angkot penuh, akhirnya lama-kelamaan udahlah kagok sampai rumahnya sekalian. Dan saya mengingat bahwa saya punya pilihan kalau misalnya mau jalan kaki dari sekolah ke rumah begitu. Ada jalan yang jalan utama, jalan raya gitu ya, jalan yang ramai. Dan ada juga jalan tikus istilahnya gitu ya, jalan tembus lewat perkampungan begitu ya, lewat gang-gang yang lebih sepi gitu ya, yang mungkin lebih gelap juga. Dan saya mengingat bahwa hampir selalu saya melewati jalan utama. Ya, karena selain terang, ramai begitu ya, setidaknya kita tidak terlalu merasa sepi gitu ya, nggak merasa takut. Mungkin juga istilahnya resiko kalau katakanlah ada ancaman bahaya tertentu kalau di tempat sepi mungkin lebih banyak dibandingkan di tempat ramai. Setidaknya itu yang menjadi pemikiran saya. Saya memilih tempat yang ramai, jalan yang terang begitu, yang banyak lampunya, yang banyak toko gitu ya, melewati banyak toko. Kalau misalnya haus mungkin bisa beli es begitu ya. Nah, itu yang biasa saya lakukan. Yang mungkin juga ya hal seperti itu berlaku juga untuk kita, bahwa kita lebih senang untuk berjalan di tempat yang terang dibandingkan di tempat yang gelap. Firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 12 mengatakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, Yesus berkata bahwa barang siapa mengikut aku, ya, ketika dia mengatakan akulah terang dunia, berarti menerangi dunia ini. Barang siapa mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya. Ibu saudara, ketika kita masih berada di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, ada juga pilihan untuk berjalan dalam kegelapan dalam tanda kutip. Misalnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ketika kita sudah mulai bosan, jenuh, mulai tingkah kita aneh-aneh, begitu ya, omongan kita aneh-aneh, kita mulai tidak berhati-hati, kita mulai tidak sigap, tidak waspada, kita mulai meremehkan, kita mulai menganggap enteng segala sesuatunya. Itu berjalan dalam kegelapan. Marilah kita tetap memilih untuk berjalan di tempat yang terang pada saat ini. Dengan cara melakukan segala sesuatu yang diperlukan sebagai salah satu sikap iman. Sebagai salah satu bagian kita sedang mengikut Yesus sang terang dunia. Yang pada saat ini sedang menyatakan kepada kita bahwa ya pakai masker, sering cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan lain sebagainya. Itu merupakan jalan terang yang Tuhan sediakan pada kita untuk bisa kita ikuti. Dan kita percaya kalau kita ikuti jalan terang itu, Dia ada di situ. Tuhan Yesus ada di situ. Walaupun kita punya pilihan, pemilihan gelap, yang salah, yang jahat, tapi Tuhan Yesus mungkin tidak ada di situ, Ibu saudara. Kita akan dipimpin oleh keinginan kita sendiri kalau kita pilih jalan yang gelap. Tapi kalau kita pilih jalan yang terang, kita bersama-sama dengan Yesus. Dan Tuhan Yesuslah yang mengiring jalan kita, yang menerangi jalan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa menjadi sang terang bagi kami, yang menerangi jalan hidup kami, yang mengiringi kami, yang memimpin dan menyertai kami. Biar itu yang senantiasa Tuhan nyatakan, sehingga di tengah kejenuhan, di tengah segala sesuatu yang sudah kami lalui dengan sangat lama ini, kami tetap bisa menjalaninya dengan penuh keyakinan akan kasih Tuhan, akan rancangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, supaya kami tetap bersedia berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, doa kami percaya Engkau memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian dari Ibu Sali Fibianti untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus
memberkati. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap.